Sekarang, Jiang Chengzi, yang sebelumnya mengejek Xiao Chen, memucat. Ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia tidak menyangka kejadian seperti itu akan terjadi di hadapannya. Sempurna, sempurna. Saya mengarahkan pandangan saya lebih tinggi dari langit, ingin menciptakan pedang dao yang sempurna dan tanpa celah ini. Namun, saya juga mempunyai keraguan. Bisakah dunia mengizinkan keberadaan sesuatu yang benar-benar tanpa cacat? Bulan tidak bercacat, namun ia membesar dan menyusut. Kita mempunyai 4 musim yang sempurna, tetapi di wilayah paling utara dan selatan, cuacanya setengah siang dan setengah malam, selalu kekurangan 2 musim. Saya juga memiliki keraguan lain. Jika aku menggunakan tubuhku sebagai pedangku, pikiranku sebagai pedangku, lalu apa yang harus kulakukan dengan pedang di tanganku? Di mana aku harus meletakkan pedang di hatiku? Xiao Chen berbicara dengan sangat tulus. Babak pertama terdiri dari pemahamannya, dan babak kedua menggali kekurangan dan keraguannya. Kata-katanya mengalir tanpa henti, tidak pernah berhenti sekalipun. Dia mengatakan semuanya sekaligus. Setelah selesai, anehnya dia merasa bahagia dan riang. Di masa lalu, dia tidak bisa mencapai kemajuan dalam keraguannya, sekarang, dia bisa melihat secercah harapan. Setelah Xiao Chen selesai berbicara tentang daunnya, fenomena misterius yang terwujud semuanya lenyap. Namun, penguasa pedang kuno yang duduk di atas pilar batu tidak perlahan menghilang seperti sebelumnya. Sebaliknya, saat penonton merasa mabuk dengan pidato Xiao Chen, dengan hati-hati mencerna informasinya, mereka mulai berbicara, yang membuat semua orang tercengang. Saya memiliki dao yang ingin saya diskusikan. Ini disebut pedang pembantaian dao. Pedang adalah senjata yang diciptakan untuk membunuh. Ia lahir di tengah pembunuhan. Itu merenggut nyawa orang-orang biasa, membunuh segalanya. Saya memiliki dao yang ingin saya diskusikan. Ini disebut pedang dao pelengkap surga. Dao surgawi sulit dicari, pedang surgawi sulit dicari. Saya punya dao yang ingin saya diskusikan. Ini disebut pedang kematian dao. Segala sesuatu dilahirkan untuk mati. Sebagai seorang ahli pedang, saya menentang surga, mencari kehidupan di tengah kematian. Saya memiliki dao yang ingin saya diskusikan. Ini disebut pedang petir dao. Petir adalah sarana dao surgawi, kesengsaraan di surga. Suara bijak yang luas dan tak terbatas bergabung, berlapis satu sama lain, dan bergema di langit. Suara-suara yang melampaui ruang dan waktu meliputi seluruh kota kuali surgawi. Penguasa saber kuno menampakkan diri mereka, berbicara tentang dao mereka. Bunga surgawi dengan 7 warna jatuh dari langit sejauh 50 km. Semua ahli pedang di kota kuali surgawi tercengang. Lalu suara-suara bijaksana itu menyelimuti mereka, musik spiritual bergema di benak mereka. Sebagai reaksinya, mereka semua duduk bersila dan mulai memahami pedang dao di dalam hati mereka dengan cermat. Tidak ada seorang pun di peron yang mengharapkan adegan penguasa saber kuno berbicara tentang dao mereka. Namun, dalam sekejap, talenta muda luar biasa ini segera mengubah ekspresi mereka dan dengan cepat duduk bersila. Mereka tetap diam saat mereka memahaminya dengan cermat. Ini adalah gambar penguasa sabre kuno yang berbicara tentang dao mereka bukanlah penguasa sabre kuno yang hidup kembali. Karena Xiao Chen dan rangkaian takdir, penguasa sabre kuno ini melampaui ruang dan waktu, muncul di hadapan mereka semua. Ini adalah kesempatan langka. Jika seseorang kehilangannya, mustahil untuk menemukannya lagi. Pengalaman penguasa saber kuno sangat berharga. Pemandangan 18 penguasa saber kuno berbicara tentang dao mereka bersama-sama sangatlah megah, dan belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, seberapa banyak seseorang dapat mendengar bergantung pada bakat dan kemampuan pemahamannya. 18 suara penguasa saber kuno saling bertautan, sulit untuk membedakan satu sama lain. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di kediaman Tuan Kota-Kota Kuali Surgawi, Ayah Bailang, seorang ahli kuasi kaisar, melihat bunga surgawi 7 warna dan mendengar suara-suara bijak yang tak ada habisnya. Dia adalah orang yang kuat yang hanya selangkah lagi untuk maju ke kaisar bela diri, namun wajahnya menunjukkan kegembiraan meskipun dirinya sendiri. Suara-suara besar yang saling bertumpuk menutupi seluruh kota kuali surgawi selama total 4 jam. Baru pada saat itulah gambaran ajaib dari penguasa sabre kuno yang berbicara tentang dao mereka perlahan memudar. Kedamaian kembali ke tempat itu sekali lagi. Namun, hati para penggarap di kota kuali surgawi tetap gelisah untuk waktu yang lama. Mulai hari ini dan seterusnya, posisi kota kuali surgawi di hati para ahli pedang di domain mendalam akan meningkat secara drastis. Itu akan menjadi serupa dengan tanah suci nomor 1 bagi para ahli pedang, sebanding dengan kota sabre surgawi, yang dikelola oleh penguasa saber Wu Xiaotian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di tengah alun-alun, di bawah 18 pilar batu, Bailang dan tamunya perlahan membuka mata mereka. Sebagai talenta luar biasa dari generasi muda dan kedekatan mereka dengan penguasa saber kuno yang berbicara tentang dao mereka pasti memperoleh pemahaman yang jauh lebih banyak daripada yang lain. Wajah mereka memerah karena kepuasan atas pencapaian mereka. Xiao Chen adalah orang terakhir yang membuka matanya.
Karena dia telah menyerap sebagian besar esensi mata air ilahi embun surgawi, kemampuan pemahamannya sekarang sangat mencengangkan. Dia berhasil menghafal saber dao dari 18 penguasa sabre kuno, tidak melewatkan satu kata pun. Setelah itu, dia bisa langsung menuliskannya, itu akan menjadi sumber daya yang berharga. Tidak ada orang lain yang hadir memiliki bakat dan kemampuan pemahaman seperti itu di sini. Bahkan Bailang hanya berhasil menghafal 5 pedang dao yang berbeda, dan itu sudah luar biasa. Bailang membuka matanya dan secara pribadi menuangkan secangkir teh, yang dia kirimkan kepada Xiao Chen. Suara mendesing, saya menawarkan roti panggang teh ini kepada saudara Xiao dan secara resmi meminta maaf. Bai ini gagal mengenali bakat hebat Anda dan membuat Anda diejek publik. Saya harap saudara Xiao akan memaafkan saya. Bailang dapat dianggap sebagai seseorang yang dapat mengambil tindakan dengan tenang. Setelah melihat prestasi Xiao Chen dalam pedang dao, dia segera menyajikan teh dan meminta maaf, tanpa mengudara sama sekali. Ketika Xiao Chen berbicara tentang daunnya, dia memprovokasi 18 gambar sabre sovereign untuk menunjukkan diri mereka dan suara-suara bijak yang melampaui ruang dan waktu untuk turun ke seluruh kota kuali surgawi. Jika dia tidak dianggap sebagai seorang ahli pedang, maka tidak ada seorang ahli pedang di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang meremehkan atau mengejek permintaan maaf Bailang. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan menangkap cangkir teh. Dia menyesapnya sebelum meletakkannya di atas meja dan menjawab, itu tidak masalah. Saudara Bai adalah seorang ahli pedang sejati. Saya bisa memahami pikiran Anda. Bailang mengangguk sedikit, lalu berkata, pedang dao yang sempurna memang unik, benar-benar membuka mata. Menyatakan bahwa tidak ada sebelum dan sesudah tidaklah berlebihan sama sekali. Saya memiliki beberapa wawasan tentang keraguan yang Anda ungkapkan di babak kedua. Saya ingin mendiskusikannya dengan saudara Xiao. Sambil tersenyum kegirangan, Xiao Chen berkata, tolong ungkapkan pendapatmu. Kita semua mencari dao yang sama. Saya harap Anda akan berbagi semua pemikiran Anda dengan semua orang di sini. Bagian terakhir dari ceramah Anda berfokus pada beberapa pertanyaan. Saya akan menyentuh secara singkat yang pertama, jika saya menggunakan tubuh saya sebagai pedang, pikiran saya sebagai pedang, lalu apa yang harus saya lakukan dengan pedang di tangan saya? Bailang berhenti sejenak seolah sedang mempertimbangkan apa yang harus dia katakan. Kemudian dia melanjutkan, saya merasa punya solusi untuk masalah ini. Bagi kami para ahli pedang, pedang adalah perpanjangan dari tubuh kami. Ada pepatah kuno, saya ada di mana pedang saya ada. Saat pedangku mati, aku pun mati. Ini seharusnya menjadi prinsip kasarnya. Mata Xiao Chen berbinar, dan dia berpikir keras. Dengan menggunakan tubuhku sebagai pedang, rambutku bisa menjadi pedang, pakaianku bisa menjadi pedang. Lalu mengapa saya tidak bisa memperlakukan pedang itu sebagai pedang saja? Pertama, pedang adalah pedang, karena ini, saya menjebak diri saya sendiri. Dengan melihat pedang dalam cahaya yang sama dengan rambut dan pakaian saya, pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dengan pedang di tangan saya teratasi dengan sendirinya. Murid Inferno Sabre Sovereign, Lin Yan, tersenyum dan berkata, saya juga memiliki beberapa wawasan tentang pedang dao yang sempurna. Dalam apa yang disebut tanpa cacat dan sempurna, sesuatu belum tentu sempurna untuk menjadi sempurna. Tidak ada hal yang sempurna di dunia ini, namun mungkin saja ada hal yang sempurna. Kesempurnaan tidak mengacu pada ketidaksempurnaan. Misalnya, saudara Xiao, bulan cerah sebelumnya. Saya merasa ini adalah bulan yang sempurna. Karena sempurna, secara alami ia tanpa celah. Pedang dao yang sempurna. Belum pernah ada pedang dao seperti itu di dunia. Bahkan pedang dao dari 18 penguasa pedang kuno, yang berisi ribuan fenomena, tidak menyentuh pedang dao sempurna sama sekali. Mampu berpartisipasi dalam diskusi tentang pedang dao seperti itu mengilhami rasa menciptakan sejarah, antisipasi bahwa ketika pedang dao yang sempurna mencapai puncaknya, itu pasti akan melampaui yang lama, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di zaman bela diri. Semua ahli pedang yang hadir terlihat sangat bersemangat, berbicara dengan antusias. Tidak peduli apakah mereka benar atau salah, setidaknya mereka membuka jalur pemikiran dan kemungkinan baru. Jika dilihat dari sudut pandang pengamat, seseorang akan selalu dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh pihak-pihak yang terlibat. Setelah topik ini berakhir, sebagai penutup segmen ini, Bailang meletakkan cangkir tehnya dan dengan lembut menamparkan meja. Pedang berharga yang ditempatkan di sampingnya menancapkan dirinya 2 cm ke dalam platform tinggi bersama dengan sarungnya. Sial, 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 yang lain meniru Bailang, menancapkan pedang berharga mereka ke platform batu. Segera, pedang Qi terbang dan berdengung. Niat pedang yang kuat bersenandung dan bergema tanpa henti. Xiao Chen mengerti bahwa ini adalah bagian kedua dari pesta teh, berteman melalui pedang. Itu juga merupakan puncak dari pesta teh. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa baik mereka berbicara, mereka harus berjuang untuk melihat hasilnya. Dengan sedikit gerakan, Lunar Shadow Sabre menempel pada platform batu seperti pedang lainnya. Feng Xingsheng, aku sudah lama mendengar namamu.
Maukah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Setelah pedang semua orang tertancap di platform tinggi, seorang pria jangkung dan ramping berjubah panjang menantang Feng Xingsheng. Feng Xingsheng tersenyum tipis dan menjawab, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya bisa memberi Anda petunjuk. Bagaimana kalau kita menyebutnya pertukaran? Suara mendesing. Keduanya melayang ke udara pada saat yang sama dan mengirimkan gerakan mereka. Dua helai cahaya pedang menyala, dan dentang pedang bergema. Pedang mereka muncul dari sarungnya, dan mereka dengan cepat bertukar gerakan di udara. Orang-orang di bawah melihat ke atas sedikit dan melihat semuanya dengan sangat jelas. Kadang-kadang, mereka mengevaluasi pertarungan dengan teman-teman di samping mereka. Pertarungan antara keduanya sungguh luar biasa. Namun, Feng Xingsheng jelas lebih baik. Dia sangat jelas tentang bakatnya, pedang angin Dao. Dengan beberapa terobosan kecil dan pemahaman, dia bisa bergerak seperti angin. Di tengah angin sepoi-sepoi yang berlalu, niat pedang ada di mana-mana. Di tengah kelembutan, bahaya memenuhi tempat itu. Setelah 200 gerakan, lawan Feng Xingsheng mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Keduanya mengembalikan pedang mereka ke sarungnya dan membungkuk satu sama lain sebelum mendarat kembali di bangku mereka. Setelah ini, pesta teh mulai memasuki puncaknya. Para ahli pedang dari berbagai tempat melangkah dengan cemerlang. Orang-orang yang meninggalkan kesan terdalam pada Xiao Chen adalah murid-murid penguasa pedang Inferno dan penguasa pedang petir, Lin Yan dan Du Gujue. Di bagian terakhir, beberapa orang menantang keduanya. Namun, mereka semua kalah dalam 100 langkah. Pedang petir Dao dan pedang Inferno Dao ditampilkan hingga batas kemampuannya dalam pedang keduanya. Gunung berapi hitam yang melonjak meletus saat pedang ditebang. Awan merah menyala memenuhi langit sejauh 5 km, tampak sangat perkasa. Yang lebih diperhatikan oleh Xiao Chen adalah, tentu saja, murid penguasa pedang petir, Du Gujue. Intisarinya pada awalnya dikaitkan dengan petir. Kehendak yang dia pahami juga merupakan keinginan petir. Tentu saja, Xiao Chen akan membandingkan dirinya dengan orang ini. Teknik pedang Du Gujue membuat mata Xiao Chen berbinar. Teknik sabre yang dikaitkan dengan petir yang dia pahami dapat digambarkan dengan dua kata, cepat dan meledak. Begitulah biasanya orang menggambarkan petir juga. Du Gujue sangat cepat, pedangnya juga sangat cepat. Namun, jika seseorang berpikir bahwa yang dimilikinya hanyalah kecepatan, itu adalah kesalahan besar. Sebenarnya, kekuatan ledakannya sama mengerikannya, menyebabkan seluruh plaza kuali surgawi bergetar hebat. Kekuatan petir tidak terbatas pada kecepatan dan ledakan, seperti yang diketahui Xiao Chen, telah melalui kesengsaraan petir dan baptisan ribuan jenis petir ilahi. Namun, Du Gujue mungkin memahami hal ini juga. Bagaimanapun, dia memiliki kaisar bela diri yang membimbingnya. Dia mungkin menganut prinsip tidak menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah, dan memutuskan untuk mengembangkan hanya dua hal ini hingga mencapai puncaknya. Dalam hati Xiao Chen, dia tidak bisa tidak membandingkan orang ini dengan Anjangsi. Alangkah fantastisnya jika mereka saling bertarung. Xiao Chen, pidatomu sangat indah, aku tidak bisa berkata apa-apa tentang itu. Namun, saya bertanya-tanya berapa banyak gerakan nyata dan berapa banyak kartu truf yang Anda miliki. Saya, Jiang Chengzi, ingin meminta nasihat dari Anda. Jiang Chengzi dari ras hantu memelototi Xiao Chen dan memberinya tantangan. Kerumunan langsung tertarik. Tidak peduli seberapa bagusnya pedang Dao sempurna secara teori, pada akhirnya, semuanya tetap bermuara pada kekuatan tempur. Hanya dengan begitu orang akan yakin akan hal itu. Xiao Chen dengan senang hati menerimanya. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, tolong. Kiang, tubuh Jiang Chengzi bergerak dalam sekejap, seperti hantu, dan dia tiba di udara, sudah memegang pedang hitam yang dia tancapkan ke tanah. Tanpa menunggu Xiao Chen bangun, dia menyerang Xiao Chen dari belakang. Ki kematian padat mengepung Jiang Chengzi. Saat sosoknya bersinar, pemandangan mengerikan dari neraka muncul di belakangnya. Lampu pedang hitam menyala dan tiba di hadapan Xiao Chen. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan memblokir ujung pedang lawannya. Jimat petir di lautan kesadarannya berputar. Ribuan bunga persik terbentuk di langit dan melayang ke bawah. Tubuh Xiao Chen memancarkan kekuatan hidup yang tak terbatas. Semuanya terbangun di musim semi, ini adalah masa ketika kehidupan paling berkelimpahan. Saat pohon persik membentuk hutan, aromanya menyebar sejauh 5 km. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan memukul balik serangan pedang Jiang Chengzi yang melanggar aturan. Kemudian, Xiao Chen mengulurkan tangannya dan membuat gerakan mencubit. Ribuan bunga persik membentuk cabang yang hinggap di genggamannya. Dia dengan lembut menjentikannya dan mengirimkannya terbang ke arah Jiang Chengzi. Sial, Jiang Chengzi memegang pedang di dadanya dan memadatkan layar pedang yang gelap gulita, ingin memblokir cabang persik kecil ini. Siapa yang menyangka kuncup bunga persik akan mekar? Spring sabre yang disempurnakan mengandung kekuatan yang jauh lebih besar dari yang dia duga. Kekuatan ini langsung memukul mundur Jiang Chengzi. Pemandangan neraka di belakangnya tampak seperti akan pecah kapan saja. Xiao Chen tidak memberi Jiang Chengzi kesempatan untuk pulih dari kesalahannya.
Sosoknya bersinar, dan dia melepaskan cahaya pedang terang dari tubuhnya. Niat pedang yang dipancarkannya berubah menjadi angin pedang yang terbang ke segala arah, membuat penontonnya tidak tahu harus mencari kemana. Xiao Chen mengeksekusi pedang musim panas, pedang musim gugur, dan pedang musim dingin secara berurutan, menghubungkan keduanya. Darah merembes dari sela-sela bibir Jiang Chengzi di tengah kepingan salju yang berterbangan. Embun beku menutupi tubuhnya, dan sekuntum bunga es bertengger di dadanya. Jiang Chengzi berkata dengan sedikit ketidakpuasan, saya mengaku kalah. Konsesi terjadi hanya setelah 4 langkah. Jiang Chengzi awalnya mendapat keuntungan karena dia melanggar peraturan. Namun, pedang dao sempurna milik Xiao Chen akhirnya menekannya sepenuhnya, tidak memberinya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Seluruh tempat menjadi sunyi. Jiang Chengzi menderita kekalahan begitu cepat. Hasil ini sangat tidak terduga. Setelah pertarungan ini, tidak ada lagi yang berani meremehkan kekuatan tempur pedang dao sempurna. Xiao Chen mengulurkan tangannya, dan bunga es di Jiang Chengzi terlepas dan mendarat di telapak tangannya. Lalu dia berkata, kamu bersikap lunak terhadapku. Meskipun pakaian Xiao Chen berkibar tertiup angin, dia tidak mempersulit lawannya. Dia mendorong dari tanah dan mendarat kembali di tempat duduknya. Kilauan melintas di mata Bai Lang, yang belum bertarung. Dia berdiri dan berkata, Saudara Xiao, bagaimana kalau kita bertukar dua gerakan? Selain Xiao Chen, Bai Lang adalah yang terkuat di tempat ini. Sangat mungkin Bai Lang juga telah memadatkan jiwa pedang. Ketertarikan semua ahli pedang yang hadir segera terguncang. Xiao Chen merasa senang dengan saran Bai Lang. Meski banyak orang yang hadir, satu-satunya yang bisa membuatnya bertarung sepuasnya adalah Bai Lang. Namun, saat Xiao Chen hendak menjawab tantangan itu, suara tidak harmonis tiba-tiba datang dari kejauhan. Betapa ramainya, Saudara Bai Lang, tanpa diduga, meskipun kemampuan pedangmu rata-rata, kamu cukup pandai mengatur pesta teh ini. Pesta teh sekolah pedang akan berlangsung 3 hari lagi, saya sekarang berpikir saya harus mengundang Saudara Bai untuk membantu. Suara tidak harmonis yang terus mendekat membuat Xiao Chen dan Bai Lang mengerutkan kening. Semua orang yang hadir melihat ke atas dan melihat beberapa helai cahaya pedang datang dari jauh. Bahkan dari kejauhan, aura luar biasa dari pedang yang sangat tajam dan kuat menekan semua orang. Orang yang datang itu bermusuhan. Itu adalah murid dari penguasa pedang. Aku tahu itu. Orang-orang ini pasti akan datang dan menimbulkan masalah di pesta teh. Murid pertama penguasa pedang, Qin Shaoxing, sebenarnya juga ada di sini. Dia adalah seseorang yang sebanding dengan Wen Xiran. Namun, ini akan menjadi masalah karena Wen Xiran tidak ada di sini. Para pendekar pedang lokal di domain mendalam sepertinya tidak terkejut dengan kedatangan beberapa pendekar pedang itu, seolah-olah mereka sudah menduga adanya gangguan. Rupanya, gesekan antara pedang dan pedang telah berlangsung sangat lama di domain mendalam. Terlebih lagi, konflik antara kedua faksi tersebut sangat intens. Xiao Chen memikirkan pertemuannya di Sword Forging Peak. Tidak peduli apakah itu seorang ahli pedang atau pendekar pedang, mereka tidak memandang baik satu sama lain. Tujuan dari pendekar pedang ini sudah jelas. Pesta tes sekolah pedang akan segera dimulai. Ketiganya mungkin datang ke sini dengan niat untuk mengganggu pesta tes sekolah pedang dan meningkatkan reputasi pesta tes sekolah pedang. Di domain mendalam, pedang dan pedang berdiri sejajar. Hal ini mengakibatkan persaingan kedua faksi menjadi lebih intens dibandingkan di tempat lain. Bai Lang mengangkat kepalanya dan melihat. Dia tidak menunjukkan keterkejutan atau kemarahan di wajahnya. Namun, dia tersenyum dengan sedikit penyesalan. Mereka datang lebih cepat dari perkiraan. Kakak Xiao, sepertinya kita tidak akan bisa bertukar gerakan kali ini. Xiao Chen menilai orang dengan aura terkuat di kejauhan. Dia bertanya, apakah Qin Shaoxing ini sangat kuat? Sangat kuat. Di antara para ahli pedang generasi muda di domain mendalam, hanya kakak seniorku yang bisa mengalahkannya. Di antara pendekar pedang, selain Yan Sisan, yang bahkan lebih misterius dari kakak laki-lakiku, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dua orang di sampingnya adalah Gu Jianheng dan Liu Kun. Seperti Qin Shaoxing, mereka adalah murid penguasa pedang. Saya juga tidak terlalu percaya diri untuk mengalahkan mereka. Pada saat percakapan itu terjadi, Qin Shaoxing memimpin dua adik laki-lakinya, Gu Jianheng dan Liu Kun, ke sana. Mereka sudah sampai dalam jarak 500 meter dari tanah. Semua aura mereka sangat kuat. Mata mereka setajam pedang, ekspresi mereka dingin. Xiao Chen mengangkat pandangannya sedikit, melihat melewati ketiga orang ini ke tempat yang lebih jauh di mana ada 3 titik hitam dengan aura yang lebih kuat. Aura ini terasa familiar bagi Xiao Chen. Namun, karena jaraknya terlalu jauh, dia tidak dapat melihatnya dengan indera spiritualnya. Jadi dia hanya bisa mengawasi mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 50 km jauhnya, 2 pria dan 1 gadis berhenti di udara. Pria di sebelah kirinya tampak tampan. Dia mengeluarkan aura yang luar biasa. Kultivasinya bahkan lebih tak terduga. Namun penampilan itu masih dianggap biasa saja.
Pria di sebelah kanannya memiliki wajah yang sangat cantik. Aura menawannya menyimpan daya tarik yang mematikan bagi para gadis. Sulit membayangkan ada pria secantik itu di dunia ini. Dibandingkan dengan orang ini, gadis di tengah sama sekali tidak kalah. Kecantikannya bisa membawa bencana bagi suatu bangsa. Ketika dia tersenyum, dia tampak mempesona, memikat hati orang lain. Gadis ini adalah putri angkat Raja Roh Rubah, Xiao Bai. Pria cantik itu adalah jenius dari ras rubah roh, Yuan Shu. Yang tampan adalah keturunan Raja Merak, Kong Yuan. Generasi muda dari domain Vian lebih lemah dibandingkan generasi muda dari 4 ras besar lainnya. Jika bukan karena kebangkitan ketiga orang ini, Vian Rache akan berada dalam kondisi yang lebih buruk di zaman yang hebat ini. Kakak Yuan, kenapa kita tidak mengikuti mereka? Pesta teh akan sangat menarik. Siapa tahu, kakak Xiao Chen mungkin ada di sana juga, tanya Xiao Bai, merasa bingung. Yuan Shu menjelaskan, ketika Qin Shaoxing pergi, itu akan memicu konflik antara pedang dan pedang di domain mendalam. Jika kita pergi bersamanya, itu akan menimbulkan kesalahpahaman. Mereka akan mengira kita adalah bagian dari kelompoknya. Lebih baik kita menunggunya di sini. Kami hanya menggunakan koneksinya agar Anda dapat memasuki paviliun pedang surgawi untuk melihat teks kuno mereka, bukan untuk pergi dan menyinggung faksi Sabre Sovereign di domain mendalam. Adapun Xiao Chen, saya pernah mendengar bahwa Tuan Kota Muda Kota Kuali Surgawi menyatakan sikapnya terhadap Xiao Chen dan tidak akan mengeluarkan undangan kepadanya. Jadi Xiao Chen tidak akan muncul. Xiao Bai mengungkapkan ekspresi kekecewaan. Dia menghela nafas dan berkata, saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan kakak Xiao Chen. Saya ingin tahu apakah kakak Xiao Chen masih mengingat Xiao Bai. Kong Yuan tersenyum dan berkata, tidak perlu khawatir. Kamu sangat menyenangkan. Jika dia berani melupakanmu, aku pasti akan membuatnya membayar. Selanjutnya, dia baru-baru ini muncul di Sword Forging Peak. Dia tidak akan meninggalkan domain mendalam untuk sementara waktu. Anda pasti akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Xiao Bai mengangguk dan berkata, benar. Kali ini saya pasti tidak akan merindukan kakak Xiao Chen lagi. Yuan Shu dan Kong Yuan melihat ekspresi Xiao Bai. Kemudian mereka mengungkapkan ekspresi lembut dan menyayanginya. Hati mereka dipenuhi rasa iri saat memikirkan Xiao Chen. Setelah bertahun-tahun, Xiao Bai masih merindukannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat ketiga murid penguasa pedang tiba, suasana menjadi sangat tegang. Pendekar pedang berjubah biru, Qin Shaoxing, dengan santai melihat sekeliling. Semua bilah pedang di bawah mengungkapkan ekspresi serius. Dia tersenyum dan berkata, tidak perlu tegang seperti ini. Mengingat kultivasi Anda, saya bahkan tidak akan repot-repot melihat sebagian besar dari Anda, apalagi menyerang Anda. Arogan. Para ahli pedang di sini semuanya adalah talenta muda yang luar biasa, semuanya adalah orang-orang yang pantang menyerah. Jadi ketika Qin Shaoxing mengatakan ini, dia langsung membuat marah banyak orang. Murid Inferno Sabre Sovereign, Lin Yan, bukan berasal dari domain mendalam, dia belum pernah mendengar nama Qin Shaoxing sebelumnya. Jadi dia mendengus dingin dan mengeluarkan pedangnya, lalu terbang ke langit dan menebas Qin Shaoxing. Awan dalam jarak 5 km ke segala arah terbakar dengan nyala api yang berkobar. Dengan kekuatan satu serangan pedang, Lin Yan memenuhi langit dengan awan merah, serangannya tampak sangat kuat. Qin Shaoxing berdiri tegak dengan tangan di belakang punggung. Dia tidak bergerak. Gu Jianheng, yang berdiri di sebelah kanan Qin Shaoxing, menghunus pedangnya. Niat pedang yang kuat menyebar dan segera menekan aura Lin Yan. Awan menyala sepanjang 5 km menyusut secara signifikan, bahkan penerbangannya melambat. Pedang jiwa. Semua orang di bawah berseru. Niat pedang Gu Jianheng ini telah berkembang menjadi jiwa pedang yang lebih kuat, menghancurkan Lin Yan. Sial, kekuatan pedang ini merajalela dan luar biasa. Ini memaksa Lin Yan, yang menyerang ke depan dengan aura mengerikan, mundur 1 km, ki dan darahnya bergolak. Setelah pertukaran langkah penyelidikan, jelas siapa yang lebih unggul. Jika keduanya benar-benar bertarung, kecuali ada kejutan, Lin Yan akan kalah dalam 500 gerakan. Ketika Bai Lang melihat pemandangan ini, dia sedikit mengernyit dan bertanya, Qin Shaoxing, apa yang kamu inginkan? Tujuan dari pesta teh adalah untuk mendiskusikan dao dan bertukar petunjuk. Bukan hakmu untuk membangun kekuatanmu. Gu Jianheng tersenyum dingin dan berkata, jika kamu tidak mampu, mengapa mencoba meniru senior dan mengadakan pesta teh? Hari ini, kami di sini untuk mempermalukan Anda, untuk memastikan bahwa pedang Anda akan lebih low profile di domain mendalam di masa depan. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda memiliki satu Wen Ziran, Anda dapat melampaui batas kami. Pedang akan selalu kalah dengan pedang. Qin Shaoxing melirik pedang yang tertancap di tanah dan berkata, kamu sekarang berteman melalui pedang, kan? Aku ingin menggunakan pedangku dan mengujimu. Zeng, zeng, Qin Shaoxing mengulurkan tangannya dan menusukkan pedangnya ke platform tinggi. Pedang Qi menyebar dan membuat pedang itu terbang. Jika seseorang bisa mengalahkanku, aku secara pribadi akan meminta maaf dan segera pergi.
Jika tidak ada orang yang bisa mengalahkanku, maka menurutku tidak ada gunanya melanjutkan pesta tes sekolah pedang ini. Qin Shaoxing jelas sangat sombong. Nada suaranya sangat agresif, tidak menunjukkan rasa hormat pada semua orang. Hati Bai Lang mencelos. Qin Shaoxing ini pasti sudah merencanakan ini. Dia pasti menerima kabar dari suatu tempat bahwa Wen Ziran sedang sibuk dan tidak bisa datang, jadi dia terbang untuk menimbulkan masalah. Tidak hanya itu, Qin Shaoxing sangat ambisius, ingin mengakhiri tradisi pesta teh. Penguasa pedang dan penguasa pedang tidak akur. Bahkan setelah bertarung selama lebih dari 1000 tahun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa satu sama lain. Jika Qin Shaoxing benar-benar berhasil merusak pesta teh hari ini dan Sabre Sovereign mendengarnya, Bai Lang pasti akan menerima hukuman berat. Hanya Gu Jianheng saja sudah cukup untuk menghancurkan murid penguasa pedang Inferno, Lin Yan. Meskipun banyak ahli pedang yang hadir, bagaimana mungkin ada seseorang yang berani menantang Qin Shaoxing? Apa yang salah? Kamu bahkan tidak punya keberanian untuk mencoba. Qin Shaoxing mengejek, Bai Lang, apakah semua orang yang kamu undang adalah sampah? Anda bahkan tidak bisa mengumpulkan orang dengan keberanian. Menurutku, kamu tidak perlu melanjutkan pesta teh ini. Bai Lang mengamuk di dalam hatinya. Dia tidak bisa mentolerir rasa frustrasi ini. Tepat ketika dia mengangkat kakinya, berniat melompati dan menerima tantangan Qin Shaoxing, orang lain bergerak lebih cepat. Tepat setelah Qin Shaoxing berbicara, sosok Xiao Chen melayang ke udara. Saudara Xiao, ini adalah konflik internal domain mendalamku antara pedang dan pedang. Lebih baik aku yang menangani ini. Setelah melihat Xiao Chen maju ke depan, Bai Lang merasa bersyukur. Namun, dia tetap menasihati Xiao Chen melalui proyeksi suara untuk tidak bergerak. Xiao Chen dengan tenang membalas, Saudara Bai, seberapa yakin kamu akan menang? 40%. Bisakah pesta tes sekolah pedang menimbulkan rasa malu seperti itu? Kami tidak bisa. Karena saya sudah berdiri, saya percaya diri sepenuhnya. Saudara Bai, tonton saja pertunjukan yang bagus. Keduanya dengan cepat berbicara satu sama lain menggunakan proyeksi suara. Bai Lang tetap diam setelah itu. Pertanyaan Xiao Chen sudah dengan jelas mengidentifikasi inti masalahnya. Qin Shaoxing mengamati Xiao Chen yang telah keluar. Dia tersenyum dan berkata, Bai Lang, apakah hanya ini yang mampu kamu lakukan, membiarkan orang luar maju? Ternyata murid-murid Sabre Sovereign semuanya sangat pengecut. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Kota Muda tidak perlu berurusan denganmu. Sungguh bualan yang tidak tahu malu. Apakah Anda mendapat giliran untuk berbicara dengan Tuan Muda kita di sini? Gu Jianheng mendengus dingin dan mengangkat pedangnya. Kemudian, dia berubah menjadi kilatan cahaya pedang, menyerang Xiao Chen. 9 bola cahaya muncul di belakang Gu Jianheng dan melepaskan sinar terang. Mereka tampak seperti 9 matahari yang terik, menyilaukan dan menusuk mata. Tidak ada yang berani menatap mereka secara langsung. Kekuatan jiwa pedang kesempurnaan kecil Gu Jianheng menyebar. Auranya melonjak tajam. Di platform tinggi, beberapa meja kayu di belakang Xiao Chen segera hancur menjadi bubuk. Beberapa bilah pedang berdiri dan mundur. Mereka mengedarkan energinya untuk memblokir, warna kulit mereka berubah menjadi tidak sedap dipandang. Niat pedang pada dasarnya sama dengan jiwa pedang. Perbedaan keduanya seperti air dan es. Yang terakhir ini jauh lebih kuat daripada yang pertama. Seorang pendekar pedang yang memahami jiwa pedang memiliki keunggulan yang menekan dibandingkan pendekar pedang yang belum memahami jiwa pedang. Kecuali jika si ahli pedang memiliki keunggulan luar biasa dalam budidaya, peluangnya untuk menang sangat kecil. Gu Jianheng menggunakan kekuatan jiwa pedang, bersiap menakuti Xiao Chen dan memaksanya kembali. Kaki Xiao Chen tidak bergerak sama sekali. Tidak peduli berapa banyak yang dibawa pihak lain dari jiwa pedang, tubuhnya tetap seperti pohon kuno, tidak bergerak seperti pegunungan. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menyadari bahwa rambut dan pakaiannya bahkan tidak berkibar. Alasannya tidak lain adalah jiwa pedang kesempurnaan kecil yang disembunyikan Xiao Chen di jimat petir yang telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan jiwa pedang mendapat bantuan dari kehendak guntur yang abadi, bagaimana pihak lain bisa memindahkannya? Jiwa pedang kesempurnaan kecil Xiao Chen sudah mendapatkan atribut abadi. Sekarang itu adalah jiwa pedang yang abadi. Tanpa pemahaman tentang kemauan dengan atribut yang dapat menyaingi atribut abadi, lawan Xiao Chen tidak dapat mengalahkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kulit Gu Jianheng sedikit memucat. Dia menatap pemandangan di depannya dengan rasa tidak percaya. Dia sudah melepaskan kekuatan jiwa pedang kesempurnaan kecilnya tanpa menahan apapun. Namun, belum lagi Xiao Chen dikirim terbang kembali dalam keadaan yang menyedihkan, rambut dan pakaian Xiao Chen bahkan tidak bergerak. Ekspresi Qin Shaoqin sedikit berubah. Dia melirik dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berseru, Saudara Muda Jianheng, kamu belum memahami sebuah surat wasiat. Cepat mundur. Namun, semuanya sudah terlambat. Dengan ledakan yang keras, Xiao Chen melepaskan jiwa pedang abadi di dalam dirinya.
Dentang, 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 dentang. Bentrokan pedang dan pedang bergema tanpa henti di udara. Hembusan angin kencang meledak. Angin pedang dan angin pedang bertabrakan, dan tornado yang diakibatkannya melonjak. Selain 18 pilar batu dengan ukiran sabre sovereign, setiap patung dan bangunan yang dilewati tornado tak terbatas di alun-alun hancur. Tornado itu mendidih dengan pedang ki dan pedang ki yang menakutkan. Kadang-kadang, kilat dan api juga menyambar di sana. Itu sangat mengerikan. Saat Xiao Chen melepaskan jiwa pedang abadi, ia segera meledakkan kembali Gu Jianheng dan Liu Kun, membuat mereka terbang ke kejauhan. Saat ini, yang berselisih dengan Xiao Chen adalah Qin Shaoxing. Segala macam fenomena misterius muncul di sekitar pertarungan sengit keduanya. Meskipun ini digambarkan sebagai pertarungan yang intens, kedua orang di platform tinggi itu bahkan tidak bergerak satu langkah pun. Mereka hanya saling menatap dingin, tanpa henti melepaskan jiwa pedang dan jiwa pedang mereka. Akhirnya, menjelang akhir, kilat dan guntur mengelilingi Xiao Chen. Pedang ungu ki terbang kemana-mana. Nyala api panas muncul di sekitar tubuh Qin Shaoxing. Pedang ki seputih salju terbang dengan liar, memancarkan aura kehancuran yang mengguncang bumi. Aura keduanya terangkat ke puncaknya, cahaya pedang dan cahaya pedang di tubuh mereka sudah sama cemerlangnya dengan matahari, membubung ke awan dan menyebar sejauh 5 kilometer. Kerumunan di Heavenly Cauldron Plaza telah lama berpindah ke samping, menyaksikan pertempuran dari jauh. Hanya Bai Lang, Feng Xingsheng, Lin Yan, Dugu Jue, dan beberapa lainnya yang berani menonton dari jarak dekat. Baik itu pendekar pedang atau ahli pedang, jalan yang mereka lalui jauh lebih sulit daripada para kultivator biasa. Niat pedang atau niat pedang yang kuat telah memberikan kemampuan bagi para ahli pedang dan pendekar pedang untuk menantang mereka yang berada di atas level mereka. Jika mereka juga memahami suatu wasiat, terutama wasiat yang mengandung atribut lain, orang-orang seperti itu hanya dapat digambarkan sebagai jenius iblis. Namun, pada saat ini, dua jenius iblis bertarung satu sama lain di platform tinggi. Ekspresi Bai Lang berubah menjadi serius. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Qin Shaoxing ini benar-benar menyembunyikan dirinya dengan baik. Kehendak apinya sebenarnya mengandung atribut kehancuran. Pantas saja dia berani menerobos masuk meski mereka hanya bertiga. Dengan kekuatan seperti itu, dalam generasi yang sama, dia tidak perlu takut dikepung. Namun, yang lebih mengejutkan adalah Xiao Chen. Ini adalah orang yang awalnya dia benci dan tidak ingin dia undang ke pesta teh. Xiao Chen tidak hanya berbicara tentang daunnya selama pesta teh dan memprovokasi ke-18 penguasa sabre kuno untuk bermanifestasi, tetapi dia bahkan membuat mereka berbicara tentang dao mereka pada saat yang sama. Pemandangan ajaib seperti itu benar-benar muncul saat pesta teh. Sekarang, Xiao Chen memblokir murid pertama penguasa pedang, yang dengan sengaja datang untuk menimbulkan masalah. Kejutan yang ditimbulkan semua ini pada Bai Lang melampaui imajinasi. Keduanya menyerang pada saat bersamaan. Qin Shaoxing menghunus pedangnya, yang tampak seperti embun beku, memancarkan cahaya dingin yang tajam. Lalu, dia menusukkannya ke tenggorokan Xiao Chen. Nyala api melolong di belakang Qin Shaoxing. Dia telah menyimpan energinya untuk beberapa saat sebelum melancarkan serangan ini. Gunung berapi yang tidak aktif selama ratusan tahun meletus. Langit dan bumi berguncang. Retakan muncul di tanah. Xiao Chen mengambil satu langkah, dan bulan cerah muncul di belakangnya. Dengan satu gerakan, guntur musim semi menderu. Bunga persik bermekaran sejauh 5 kilometer. Dengan ujung jarinya, dia memblokir ujung pedang lawannya. Ledakan mengerikan terdengar tiba-tiba, memaksa keduanya mundur 10 langkah. Pedang ki yang menyala-nyala dan berisi keinginan kehancuran melonjak ke tubuh Xiao Chen. Saat pedang ki ini memasuki tubuh Xiao Chen, pedang itu merobek meridian, darah, daging, tulang, dan kulitnya, menunjukkan kekuatan penghancur yang mengejutkan. Pedang ki ini sangat kuat dan ganas. Xiao Chen tidak berani gegabah. Dia menggunakan 50% energi hukumnya, mengubahnya menjadi petir ungu sebelum dia menetralkan pedang ki ini. Jika Xiao Chen bertindak lambat atau ragu-ragu, hanya menggunakan 30% energi hukumnya, tangan kanannya mungkin akan lumpuh. Energi abadi mengalir dari pedang dan ke tubuh Qin Shaoxing. Seperti jarum, benda itu menembus meridian dan tulangnya, menimbulkan rasa sakit yang menyayat hati di tangan kanannya, yang sedang memegang pedang. Energi itu sangat melimpah, dipenuhi dengan kekuatan hidup yang kuat. Qin Shaoxing mencoba menghilangkan energi ini, tetapi seutas listrik selalu menyala, tumbuh kembali seperti benih. Platform tinggi di bawah mereka sudah lama berubah menjadi puing-puing. Hanya 18 pilar batu yang masih berdiri. Keduanya sekarang saling memandang dengan hati-hati. Tempat ini tidak cukup bagi kami. Jika kamu ingin bertarung, ikutlah denganku ke luar kota. Xiao Chen berbicara dengan acuh tak acuh. Kemudian, lampu listrik menyala di bawah kakinya. Sosoknya menuju ke pinggiran kota Kuali Surgawi. Di level martial sage, cakupan pertempuran sudah melampaui keyakinan. Sebelumnya, dalam sesi menjalin pertemanan melalui pedang, berbagai pendekar pedang dengan sengaja menekan budidaya mereka.
Selain itu, mereka tidak bermaksud melakukan tindakan yang terlalu berat. Mereka hanya bertukar petunjuk dan menghentikan serangan saat bersentuhan, tidak mengeluarkan banyak kekuatan penghancur. Namun, sekarang, ketika Xiao Chen bertarung dengan Qin Shaoxing, mereka jelas harus mendapatkan pemenang. Jika mereka tidak mengeluarkan kekuatan penuh mereka, mereka akan gagal. Cahaya aneh muncul di mata Qin Shaoxing. Sebelum datang, dia telah mendapat kabar tentang ketidakhadiran Wen Ziran, jadi dia merasa yakin sepenuhnya akan keberhasilan mengubah pesta tes sekolah pedang menjadi lelucon. Pada saat yang sama, Qin Shaoxing akan mampu meningkatkan reputasi pesta tes sekolah pedang. Dia tidak menyangka seorang pendekar pedang berjubah putih akan muncul entah dari mana dan merusak rencananya di tengah jalan. Saya ingin melihat siapa sebenarnya Anda yang berani menghalangi saya untuk mengambil tindakan. Di dalam domain mendalam, Qin Shaoxing bisa dikatakan tidak takut apapun. Sebagai hasil dari menjadi murid penguasa pedang, dia telah melihat banyak hal di dunia dan merasa meremehkan sebagian besar kultivator di generasinya. Seberkas cahaya menyala melintas seperti meteor, melesat melintasi langit. Ekor yang panjang dan menyala-nyala bertahan lama. Qin Shaoxing tidak ragu untuk mengejar Xiao Chen dan meninggalkan kota kuali surgawi. Xiao Bai dan teman-temannya, yang sedang menunggu Qin Shaoxing jauh di luar kota, tiba-tiba menemukan dua berkas cahaya kuat terbang dengan cepat ke arah mereka. Sesuatu yang salah. Qin Shaoxing mungkin bertemu dengan Wen Ziran. Kita harus menyingkir dan tidak ikut campur. Ekspresi Yuan Shu sedikit berubah saat dia dengan cepat berubah menjadi wujud aslinya, rubah roh ekor 9 berwarna putih giok dengan aura yang luar biasa. Kemudian, dia membawa Xiao Bai dan Kong Yuan sejauh 5 kilometer. Xiao Chen dan Qin Shaoxing hanya bertukar satu gerakan. Namun, dampaknya memberikan kesan mendalam pada banyak ahli pedang yang hadir. Melihat keduanya meninggalkan kota, ratusan bilah pedang langsung mengejar. Mereka tak mau ketinggalan pertarungan keduanya. Pada saat para ahli pedang ini menyusul, Xiao Chen dan Qin Shaoxing sudah bertukar 100 gerakan 50 km di luar kota. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit setiap saat. Malam menguasai radius 25 km. Namun pemandangan malam ini tidak gelap. Baik keinginan guntur Xiao Chen maupun kilat yang menyertainya sesekali menerangi langit. Ada juga Qin Shaoxing. Nyala api yang cemerlang tidak pernah berhenti berkedip-kedip di sekelilingnya. Malam ini sama sekali tidak gelap. Sebaliknya, cahayanya sangat terang, membentuk pemandangan yang aneh. Ruang lingkup pertempuran Xiao Chen dan Qin Shaoxing meliputi pegunungan yang membentang sejauh 50 km. Burung dan binatang yang terkejut di hutan sudah melarikan diri. Pertarungan tersebut telah menghancurkan bunga, rumput, dan pepohonan dalam jumlah besar. Pedang Ki Qin Shaoxing mengandung kekuatan penghancur yang kuat. Ketika pedangnya Ki tersapu, sebagian besar pohon berubah menjadi bubuk, membuat tanah menjadi gurun. Tidak ada sehelai rumput pun yang terlihat, dan retakan meluas kemana-mana. Dalam sekejap, gelombang kejut dari pertarungan keduanya mengubah pegunungan sepanjang 50 km menjadi puncak terjal yang gundul. Pemandangan mengerikan seperti itu mendorong para ahli pedang dari kota kuali surgawi, yang datang untuk menyaksikan pertarungan tersebut, untuk mundur lebih jauh karena takut mendapat masalah jika gelombang kejut menghantam mereka. Xiao Chen sudah menggunakan Flawless Four Seasons sekali. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun pada Qin Shaoxing. Keterampilan Qin Shaoxing dengan pedang sangat luar biasa, memiliki banyak gerakan membunuh. Terlebih lagi, sebelum atribut kehancuran yang kuat, kekuatan gerakan pembunuhan ini meningkat secara signifikan. Qin Shaoxing menggunakan kekerasan untuk menghancurkan 4 musim yang sempurna. Xiao Chen tidak dapat mengeluarkan siklus musim karena dia harus menghadapi gerakan membunuh secara terus-menerus. Hal ini menempatkan dia dalam situasi yang agak pasif. Terpaksa terpojok, dia hanya bisa sepenuhnya melepaskan kehendak guntur yang abadi. Dengan menggunakan pedang dao yang sempurna, dia mewujudkan teknik pedang kesengsaraan pencahayaan, melawan kekuatan kasar dengan kekuatan kasar. 100 naga petir dengan sisik emas dan sepasang tanduk melolong ganas saat mereka berputar-putar. Mereka menggelengkan kepala dan mengibaskan ekornya, tampil sangat gesit dan realistis. Mereka bahkan mengeluarkan aura naga petir, mengganggu Qin Shaoxing. Tentu saja, aura naga ini bukanlah aura naga yang sebenarnya. Sebaliknya, itu terbuat dari pedang Qi yang dikaitkan dengan petir ungu. Namun, kekuatannya tidak kalah. Sesekali, aura naga petir mendarat di pegunungan di bawahnya. Puncak setinggi 1 kilometer langsung lenyap seperti binatang aneh yang menggigitnya. Teknik pedang kesengsaraan petir sangat kejam. Dengan setiap pukulan yang dikirim Xiao Chen, setiap tebasan yang dia buat dengan telapak tangannya, cahaya pedang menyala, dan naga petir muncul di saat berikutnya untuk memblokir Qin Shaoxing yang sombong. Api berkobar di pedang Qin Shaoxing. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, api keluar, memicu ledakan hebat lainnya. Tidak berlebihan jika menyebut kekuatan penghancur yang mengerikan itu mengguncang bumi. 50 km pegunungan di bawahnya berguncang, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan.
Ketika Qin Shaoxing melihat bahwa naga petir tampaknya tidak ada habisnya dan mampu memblokir teknik pedangnya dengan stabil, dia mengerutkan kening, tidak ingin membiarkan pertarungan ini berlarut-larut. 9 matahari muncul bersama, gagak emas menghancurkan dunia. Teriak Qin Shaoxing. Api cemerlang sepanjang 25 km muncul di belakangnya dan memadat menjadi 9 gagak emas berkaki 3. Setiap gagak emas seterang matahari, mempesona dan megah. Qin Shaoxing menunjuk, dan cahaya pedang menyala. 9 burung emas besar yang menyala-nyala berubah menjadi 9 berkas cahaya, menyerang 100 naga petir. Kak bisa, gagak emas sangat kejam. Ketika mereka menggesek dengan ketiga kaki mereka merobek naga petir menjadi dua satu persatu, membuat naga petir menangis dengan sedih. Hati Xiao Chen tenggelam. Dari segi keilahian, gagak emas yang terbuat dari api kehidupan Qin Shaoxing jauh melampaui naga petirnya, menjadi musuh naga petir. Kesengsaraan petir ilahi, mencacah. Sambil berpikir, Xiao Chen dengan cepat mengumpulkan naga petir yang tersisa. Kekuatan jimat petir ungu terus mendukung mereka. Kilatan emas dari petir ilahi muncul entah dari mana, berubah menjadi untaian pedang Qi dan menebas 9 gagak emas. Kekuatan kesengsaraan petir ilahi segera muncul dengan sendirinya. Petir ilahi menghempaskan 9 gagak emas, yang seterang matahari. Cahaya api mereka meredup secara signifikan. Tidak ada waktu untuk kalah. Xiao Chen mundur selangkah, dan pupil matanya mengerut. Busur pembunuh jiwa muncul di tangan kanannya. Dia memasang Starbreaker Arrow dan menarik tali busur. Xiao Chen mengedarkan energinya, mengeluarkan satu kekuatan naga. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Dengan kekuatan 5.000 ton, serangan busur pembunuh jiwa menghasilkan ki dingin yang luar biasa, yang segera menghilangkan panas yang dipancarkan gagak emas yang menyala-nyala ke udara. Ekspresi Qin Shaoxing berubah. Busur di tangan Xiao Chen memberinya firasat buruk. Dia menarik pedangnya, dan energi hukum di tubuhnya melonjak saat dia mengarahkan 9 gagak emas untuk bergabung menjadi satu. Suara mendesing. Sayangnya bagi Qin Shaoxing, dia masih terlambat. Xiao Chen melepaskan tali busurnya. Starbreaker Arrow melintas dan menembus 9 gagak emas, segera menetralisir gerakan pembunuhan yang dilakukan Qin Shaoxing dengan susah payah. Naga petir Xiao Chen hancur. Namun, 9 gagak emas Qin Shaoxing juga dihancurkan, dan dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Dua orang di langit memulai kembali pertarungan sengit mereka. Setelah bertukar beberapa gerakan, mereka tahu betapa sulitnya menghadapi satu sama lain. Jadi mereka berdua menjadi lebih berhati-hati. Saat Bai Lang, Lin Yan, dan yang lainnya menyaksikan, mereka menghela nafas dan berkata, Saudara Xiao hanya kekurangan pedang yang bagus. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu pasif. Qin Shaoxing ini sungguh luar biasa. Murid pertama penguasa pedang memang tidak bisa diremehkan, kata Feng Xingsheng sambil menggelengkan kepalanya. Xiao Chen jelas-jelas bersikap defensif dan berada dalam posisi yang tidak diuntungkan ketika menghadapi amukan neraka Qin Shaoxing. Lin Yan dari Inferno Sabre Sovereign tersenyum dan berkata, seperti kata pepatah, sesuatu yang terlalu keras dapat dengan mudah dipatahkan. Meskipun serangan Qin Shaoxing sangat ganas, jika dia tidak mendapatkan keunggulan penekan dalam 100 gerakan lagi, dia pasti akan kalah. Bai Lang mengangguk dan berkata, itu benar. Yang paling penting sekarang adalah apakah Xiao Chen bisa bertahan 100 gerakan lagi atau tidak. Tanpa senjata di tangannya, dia hanya menggunakan tubuh kedagingannya untuk menerima jurus pedang Qin Shaoxing, yang mengandung atribut penghancur. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, itu ada batasnya. Dugu Jue yang jarang berbicara tidak optimis dengan situasi yang terjadi. Dia berkata dengan cemberut, ini sulit. Saya pikir Xiao Chen sudah dalam masalah. Dia pasti akan hancur dalam 100 gerakan lagi. Dengan menggunakan tubuh fisikmu untuk menerima 300 gerakan dariku, meskipun kamu memiliki tubuh baja, kamu seharusnya sudah menderita. Qin Shaoxing tersenyum dingin saat dia melihat Xiao Chen, mengungkapkan ekspresi santai. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang. Dia tidak repot-repot menjelaskan apapun. Tubuh fisiknya sudah menjadi tubuh sage peringkat 3 puncak. Selain itu, dia memeliharanya dengan banyak materi ilahi. Tubuhnya sudah tidak lebih lemah dari Kaisar Semu. Meskipun serangan lawan Xiao Chen sangat kejam, menyebabkan cedera yang signifikan, mereka tidak dapat menghancurkan tubuhnya tanpa setidaknya 200 gerakan lagi. Melihat ejekannya tidak berhasil, Qin Shaoxing mendengus dingin, dan serangannya menjadi lebih ganas dan intens. Dalam sekejap mata, 50 gerakan berlalu. Gelombang kejut menyapu lebih dari 50 km pegunungan dan hutan di bawahnya. Siapapun yang melihat pemandangan ini akan gemetar ketakutan. Ketika Qin Shaoxing melihat Xiao Chen masih hidup dan tidak bingung, dia tidak bisa menahan perasaan cemas. Dia sangat jelas tentang situasinya sendiri. Serangan pedang Qin Shaoxing sangat kejam. Setiap gerakan adalah gerakan mematikan. Dengan setiap gerakannya, dia bisa mengeluarkan kekuatan ganas yang mirip dengan letusan gunung berapi. Namun, kebutuhan energi sangat besar.
Jika dia masih tidak bisa mengalahkan Xiao Chen, dia akan menghabiskan energi hukumnya. Pada saat itu, tidak peduli seberapa cakapnya Qin Shaoxing, dia tidak akan bisa berbuat banyak, hanya menjadi sasaran empuk. Saya tidak mampu untuk kalah. Kalau tidak, ini akan sangat memalukan. Saya hanya bisa menyelesaikan ini dengan satu langkah terakhir. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Xiao Chen, yang bertahan secara pasif, tiba-tiba bergerak. Dia memanfaatkan momen Qin Shaoxing yang bingung dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Qin Shaoxing hanya melihat 18 Azure Dragon beredar di sekitar Xiao Chen, memancarkan Dragon Might yang mengerikan. Untaian cahaya pedang biru menyala di mana-mana dan ditebang. Ini adalah jurus terkuat Xiao Chen, naga nilakandi tanpa celah, tebasan mendalam naga yang menundukkan. Kekuatan yang dikeluarkan oleh gerakan ini sebenarnya tidak lebih lemah dari niat pedang kuat seperti letusan gunung berapi milik Qin Shaoxing. Lampu pedang ditebang. Sebanyak 18 lampu pedang ditebang secara bergantian, tidak memberi Qin Shaoxing waktu untuk berpikir atau kesempatan untuk menggunakan teknik pembunuhannya. Pada saat cahaya pedang terakhir mendarat, posisi Qin Shaoxing benar-benar kacau. Dia memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terbang kembali. Tinju ilahi surga segudang, dewa turun, kekuatan tempur 10 kali lipat. Sulit untuk memanfaatkan celah dalam kondisi mental lawannya dan membuatnya lengah hingga melukainya. Bagaimana bisa Xiao Chen melewatkan kesempatan untuk memberikan pukulan fatal? Dentang, dentang. Tepat pada saat ini, dua lampu pedang menyala di langit, dipenuhi dengan niat pedang dan terbang ke arah Xiao Chen tanpa peringatan apapun. Waktu kemunculan kedua gerakan ini sangat tepat. Itu terjadi saat cahaya ilahi menutupi Xiao Chen. Lebih jauh lagi, itu adalah serangan fatal dari dua lainnya yang tidak menahan apapun. Tubuh fisik Xiao Chen sudah terluka parah, dan dia kehabisan tenaga. Dia tidak punya cara untuk menghindarinya sepenuhnya. Siapa yang menang adalah Raja. Xiao Chen, kamu mungkin bisa bertahan dan membuat rencana, memiliki mata yang tajam dan wawasan yang luar biasa. Meski begitu, terus kenapa? Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan melawanmu sendirian. Qin Shaoxing tertawa dingin dan menekan luka di tubuhnya. Penghinaan muncul di wajahnya saat dia menyerang Xiao Chen bersama dengan dua lainnya. Mereka bertiga mengepung Xiao Chen. Situasi langsung berbalik. Xiao Chen, yang sebelumnya berada di atas angin, sekarang dalam bahaya. Ekspresi Bai Lang dan yang lainnya langsung berubah drastis. Jelas sekali, mereka tidak menyangka kedua pendekar pedang ini begitu hina. Bahkan jika para ahli pedang sekarang bergerak untuk mencoba membantu Xiao Chen, mereka akan terlambat. Kakak Xiao Chen, fokus saja dan lakukan gerakanmu. Xiao Bai akan membantumu memblokir orang-orang jahat ini. Aroma harum berhembus di medan perang yang intens. Sosok cantik tiba secepat kilat. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, dia menghunus pedang yang tergantung di pinggangnya. Seketika, bulu salju berterbangan kemana-mana. Cahaya pedang yang mengejutkan bersenandung lembut. Saat ia terbang dengan santai, ia menghalangi gerakan Gu Jianheng dan Liu Kun. Xiao Chen tersenyum tipis dan memandang Qin Shaoxing, yang ekspresinya berubah dengan cepat. Dia berkata dengan dingin, tidak kusangka ada sampah sepertimu di antara murid penguasa pedang. Hari ini, kamu tidak hanya mempermalukan dirimu sendiri tetapi juga semua pendekar pedang dari domain yang mendalam. Bang, Xiao Chen tidak lagi perlu takut. Pukulan ini berisi 10 kekuatan naga. Dengan ledakan yang keras, dia langsung memukul mundur Qin Shaoxing yang mendekat, membuatnya menabrak gunung. Puncak itu runtuh. Gemuruh keras terdengar. Banyak puing mengubur Qin Shaoxing, kelangsungan hidupnya tidak diketahui. Gu Jianheng, Liu Kun, kalian berdua bajingan, bawa Qin Shaoxing pergi dan enyahlah dari kota kuali surgawi. Bai Lang memimpin Feng Xingshen dan beberapa lusin ahli pedang lainnya dengan cepat. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka mengepung Gu Jianheng dan Liu Kun, yang diblokir oleh Xiao Bai. Karena pihak lain melanggar aturan terlebih dahulu, Bai Lang tidak perlu khawatir. Tidak peduli seberapa kuat keduanya, dengan begitu banyak orang di sekitar mereka, mereka hanya akan dipukuli. Gu Jianheng dan Liu Kun dihajar hingga hidung mereka berdarah dan wajah mereka bengkak. Karena mereka adalah murid penguasa pedang, Bai Lang dan yang lainnya tidak berani membunuh mereka. Namun keduanya masih menerima porsi penuh rasa sakit dan penderitaan. Para pendekar pedang juga sudah merasa sangat malu. Rencana awal keduanya adalah menjatuhkan Xiao Chen saat dia lengah. Kemudian, dengan menggunakan kekuatan kakak senior pertama mereka, mereka akan menyapu bersih yang lain. Saat itu, sebagai pemenang, mereka berada di pihak kanan. Dunia hanya akan tahu bahwa Qin Shaoxing mengganggu pesta tes sekolah pedang. Tidak ada yang akan ingat bahwa mereka berdua melakukan serangan diam-diam. Keduanya tidak mengira Xiao Bai akan menyerang. Putri angkat Raja Rubah Roh, yang awalnya bersama mereka, menghalangi mereka pada saat genting. Yuan Shichen, kamu bisa melupakan memasuki paviliun pedang surgawi,
Kata Gu Jianheng dengan penuh kebencian saat dia membawa Liu Kun ke gunung yang runtuh untuk menggali Qin Shaoxing sebelum melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Xiao Bai tidak peduli. Dia tersenyum lembut dan berdiri manis di belakang Xiao Chen. Catatan TL, judulnya adalah idiom Tiongkok yang berarti bahwa orang awam yang kuat mampu mengalahkan 10 seniman bela diri terlatih. Itu berarti sebelum kekuatan luar biasa, semua rencana dan teknik tidak berguna. Saudara Xiao, pesta teh ini terselamatkan, terima kasih. Bai Lang memberi hormat pada Xiao Chen. Xiao Chen berkata dengan agak tenang, Saudara Bai bersikap terlalu sopan. Saya sangat menyukai suasana pesta teh dan mendapat banyak manfaat darinya. Karena seseorang datang untuk menimbulkan masalah, tentu saja, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Sebuah pemikiran terlintas di benak Bai Lang. Dia berkata, bagaimana kalau aku menyerahkan pesta teh berikutnya kepada Xiao Chen untuk diatur? Aku akan berbicara dengan tuanku, seharusnya tidak ada masalah. Benar, Kakak Xiao. 10 tahun kemudian, jika kami semua masih ada, kami akan menyerahkan pesta teh berikutnya kepada Anda untuk diselenggarakan. Yang lain juga mulai menyuarakan pendapat mereka. Mereka tidak keberatan Xiao Chen mengatur pesta teh. Sebaliknya, mereka sudah menantikannya. Ketika Xiao Chen mendengar tanggapan mereka, dia merasa bersemangat. Namun, setelah berpikir sejenak, dia menolak saran tersebut. Mengorganisir pesta teh mungkin terlihat sangat sederhana, tetapi dia harus menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya, dalam jumlah yang sangat besar. Ini akan menjadi masalah yang berlebihan. Bai Lang tersenyum tipis dan berkata, jangan terburu-buru menolak. Jika Anda bersedia, Anda bisa datang kepada saya kapan saja. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan. Aku harus segera menyelesaikannya, jadi aku pergi dulu. Pada titik ini, pesta teh dianggap telah berakhir dengan sempurna. Setelah yang lain datang untuk mengucapkan beberapa patah kata kepada Xiao Chen, mereka pergi satu demi satu. Setelah semua orang pergi, Xiao Chen berbalik dan memandang Xiao Bai. Bertahun-tahun sejak terakhir kali dia bertemu Xiao Bai, dia telah berkembang pesat. Tidak sedikit pun ekspresi muda dan naif yang tersisa di wajahnya yang cantik, yang kini bisa memicu bencana nasional. Udara menawannya telah memperoleh sentuhan keagungan dan kesucian. Sebagai putri angkat Raja Rubah Roh, dia memiliki status yang mirip dengan putri ilahi atau keturunan suci di domain Vian, suka atau tidak. Xiao Chen tampak agak terganggu. Apakah ini masih Xiao Bai yang lembut dan murni sejak dulu? Dia melirik santai ke pinggang Xiao Bai dan menemukan labu indah tergantung di sana. Bibirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung. Tidak peduli perubahan apapun, Xiao Bai selamanya akan menjadi Xiao Bai. Hehe, kakak Xiao Chen, jangan lihat Xiao Bai seperti ini. Xiao Bai tersipu dan menundukkan kepalanya. Jelas, setelah beberapa tahun berkembang, dia memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara pria dan wanita. Xiao Chen tersenyum lembut. Ketika akalnya pulih, dia berkata, sepertinya aku ingat pernah mendengar Gu Jianheng memanggilmu Yuan Si Chen. Mengangkat kepalanya, Xiao Bai mengungkapkan ekspresi serius dan berkata, Yup, itu adalah nama yang diberikan ayah angkatku. Di masa depan, hanya kakak Xiao Chen yang bisa memanggilku Xiao Bai. Xiao Chen memikirkannya dan setuju. Ketika mereka berada di alam kubah langit, tidak masalah bagi orang lain untuk memanggilnya Xiao Bai. Sekarang, mengingat identitasnya, tidak pantas jika orang lain melakukan hal tersebut. Kakak Xiao Chen, pergi dan obati lukamu dulu. Tidak perlu terus-menerus berbicara, kata Xiao Bai cemas sambil mengingat sesuatu. Memang benar, setiap serangan pedang dari niat pedang penghancur Qin Shaoxing seperti gunung berapi yang meletus, daya rusaknya mencengangkan. Setelah menerima beberapa ratus gerakan, tubuh fisiknya mengalami cedera yang signifikan. 5 kilometer jauhnya di langit, Kong Yuan dan Yuan Su berdiri di atas awan putih sambil tersenyum. Memang, kami sudah lama tidak bertemu saudara Xiao Chen. Ayo turun sekarang dan sapa dia. Yuan Su menahan Kong Yuan, bertanya, kayu untuk otak, menurutmu apakah ini saat yang tepat untuk pergi dan menyapa? Apa yang salah? Xiao Chen menyelamatkan hidupku di Monumen Sage Mark. Meskipun aku iri padanya, tidak perlu membuatnya begitu jelas, bahkan tidak akan menyapanya, jawab Kong Yuan dengan nada tidak puas. Ekspresi ketidakberdayaan melintas di wajah cantik Yuan Su. Dia hanya bisa memarahi Kong Yuan karena kebodohannya. Lalu, dia berkata dengan tidak sabar, terserah kamu. Jika kamu benar-benar jatuh, Si Chen mungkin tidak akan berbicara kepadamu, dasar balok kayu, setidaknya selama setengah tahun. Yuan Kong melihat dengan cermat. Dia melihat Xiao Chen duduk bersila di puncak yang jauh dan mengedarkan energinya untuk mengobati luka-lukanya. Xiao Bai menyandarkan kepalanya di atas tangannya, memperhatikan Xiao Chen dengan senyum hangat. Tempat itu sunyi ketika kehangatan dan ketenangan perlahan menyebar. Kong Yuan tiba-tiba tersadar, dan dia tersenyum malu. Kami bisa menyambutnya kapan saja. Biarkan saja untuk saat ini. Namun, sekarang kita menyinggung Qin Shaoxing, masuk ke paviliun pedang surgawi akan menjadi masalah.
Jika kita tidak bisa masuk, biarkan saja. Demi Xiao Chen, gadis itu mungkin bahkan rela menyerahkan senjata ilahi, apalagi paviliun pedang surgawi. Yuan Shu berkata sambil tersenyum. Kong Yuan terkekeh dan tersenyum. Ngomong-ngomong, kenapa aku merasa kata-katamu mengandung nada yang sangat masam? Itu tidak seperti kamu, pria tercantik dari ras iblis kita. Wajah Yuan Shu menjadi kaku. Setelah ditusuk di bagian yang sakit, dia melotot ke arah Kong Yuan dan mengabaikannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika Xiao Chen selesai mengedarkan energinya dan bertukar beberapa kata dengan Xiao Bai, dia memahami tujuan Xiao Bai datang ke domain mendalam. Pedang bulu salju yang diberikan Yan Sisan kepada Xiao Bai sangat cocok untuknya. Sayangnya, ia masih kekurangan item spirit, yang diperlukan untuk menjadi senjata sub ilahi dan terutama senjata ilahi. Saat Xiao Bai perlahan tumbuh lebih kuat, kebutuhannya untuk memelihara item spirit untuk pedang bulu salju menjadi lebih mendesak. Tujuannya pergi ke Sword Forging Peak adalah untuk meminta Situ Leihong memberi makan item spirit untuk Snow Feather Sword. Situ Leihong telah setuju untuk membantu dengan syarat dia bisa masuk 10 besar peringkat sekolah pedang dan memberinya esens Iron yang berusia 10.000 tahun. Ini sungguh kebetulan. Tujuan Xiao Chen dan Xiao Bai pergi ke Sword Forging Peak anehnya serupa. Xiao Bai bersandar di bahu Xiao Chen. Kakak Xiao Chen, sudah hampir 3 tahun. Mengapa kamu tidak pergi ke domain Vian untuk menemukan Xiao Bai? Dia bertanya dengan nada kepahitan yang tersembunyi, matanya agak merah. Sudah 3 tahun. Xiao Chen dengan jelas berjanji untuk pergi dan mengunjungi ketika mereka berada di istana makam bintang Raja Langit Surgawi. Namun, sepertinya ekspektasinya tidak realistis, Xiao Chen tidak pernah datang. Awalnya, Xiao Bai sesekali bisa mendengar berita tentang Xiao Chen. Kemudian, setelah dia kembali ke alam bawah, tidak ada kabar sama sekali tentang dia. Rumor mengatakan bahwa dia telah terjebak dan meninggal di Monumen Sagemark. Dia menyelinap keluar dan pergi ke Monumen Sagemark. Namun, dia tidak bisa masuk dan menangis berkali-kali. Jika bukan karena Raja Rubah Roh mendapat kabar dari Kaisar Langit Tertinggi bahwa Xiao Chen hanya pergi ke alam rendah, Xiao Bai akan berdiri berjaga di depan Monumen Sagemark sampai monumen tersebut dibuka berikutnya. Xiao Bai tidak memberitahu Xiao Chen tentang semua ini, menyimpan harapan dan kekhawatirannya dalam hati. Namun, sekarang Xiao Chen ada di hadapannya, dia tidak bisa lagi menahan pertanyaan itu dan pada akhirnya tetap menanyakannya. Hati Xiao Chen menjadi masam, dia tidak tahu harus berkata apa. Meskipun 3 tahun mungkin terasa lama, dia tidak punya waktu untuk bersantai atau beristirahat sama sekali. Hal ini terutama terjadi setelah kematian Ao Jiao. Kehilangan itu membuatnya semakin merasa bersalah dan berkultivasi tanpa kenal lelah, tidak tidur dan makan, tidak mempedulikan hal lain. Xiao Chen tahu bahwa Xiao Bai baik-baik saja di sisi Raja Roh Rubah. Jadi dia tidak mengkhawatirkannya. Rubah roh kecil dari Gunung Tujuh Tanduk dekat kota Mohe saat itu sebenarnya telah banyak berubah. Kekuatannya bahkan menyaingi Xiao Chen, membuatnya seperti putri suci dari domain Vian. Maaf, aku. Xiao Bai mendengus dan tersenyum. Kakak Xiao Chen, jangan minta maaf. Ini salah Xiao Bai. Xiao Bai terlalu egois. Selama kakak Xiao Chen bahagia dan saya kadang-kadang dapat mendengar berita tentang kakak Xiao Chen, Xiao Bai puas. Saat angin sejuk tanpa jejak bertiup, hati Xiao Chen dipenuhi dengan emosi yang kompleks, meninggalkan sisa rasa pahit yang tersisa. Sudah beberapa tahun berlalu, Xiao Chen awalnya berpikir bahwa saat Xiao Bai tumbuh dewasa, dia perlahan-lahan akan menyadari ketergantungannya padanya dan memisahkannya dari perasaannya. Dia menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Oh, ngomong-ngomong, di mana Yuan Shu dan Kong Yuan? Bukankah mereka ikut bersamamu? Pandangan licik muncul di mata Xiao Bai saat dia tersenyum nakal. Itu benar, keduanya terlalu berlebihan. Bahkan setelah melihat kakak Xiao Chen, mereka bahkan tidak datang dan menyambutmu. Saya akan kembali dan memberi mereka pelajaran. Kakak Xiao Chen, ceritakan padaku tentang puncak King Yun, kakak Ru Yue, dan kakak Sui Feng itu. Bagaimana kabar mereka sekarang? Xiao Bai benar-benar ingin tahu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, di restoran kota Kuali Surgawi, semua penggarap, tanpa kecuali, mendiskusikan berbagai pemandangan aneh dari pesta teh. Mereka berbicara tentang 18 penguasa sabre kuno yang melampaui ruang dan waktu untuk memberi ceramah tentang dao mereka, menghasut banjir bunga surgawi sejauh 50 km. Setelah itu, terjadilah pertempuran menakjubkan antara Xiao Chen dan murid pertama penguasa pedang, yang meratakan 50 km pegunungan hingga menjadi puing-puing. Topik ini membuat semua orang heboh selama sebulan. Pesta teh khusus ini akan dibicarakan selama berabad-abad, meninggalkan jejak yang jelas dalam sungai panjang sejarah. Haha, apakah kalian melihat ketika Qin Shaoxing dan 2 lainnya datang dengan sangat sombong, dan Gu Jianheng memaksa kembali murid Inferno Sabre Sovereign dengan 1 serangan pedang, menyatakan bahwa mereka ada di sini untuk menamparkan wajah. Siapa yang menyangka bahwa mereka bertiga pada akhirnya akan mengalami keadaan yang menyedihkan. Sekarang,
beritanya sudah menyebar ke paviliun pedang surgawi. Kelompok pendekar pedang itu tidak akan bisa mengangkat kepala mereka setidaknya selama setengah tahun. Saya mendengar bahwa orang yang menghasut 18 penguasa pedang kuno untuk berbicara tentang Dao dan orang yang mengalahkan Qin Shaoxing adalah Raja Jubah Putih Xiao Chen dari domain Tianwu. Benarkah itu? Mungkinkah itu salah? Beberapa ahli pedang di pesta teh menyaksikannya secara pribadi. Bagaimana itu bisa salah? Tidak mengherankan jika restoran terbesar di kota Kuali Surgawi dipenuhi oleh para bilah pedang yang mengobrol tentang pesta teh yang berlangsung 3 hari lalu. Hanya ada sedikit petani di lantai 3. Kepala Xiao Chen terkubur dalam buku-buku di meja dekat jendela saat dia mencatat pedang Dao yang dibicarakan oleh 18 penguasa pedang kuno di pesta teh. Kemampuan pemahaman Xiao Chen jauh melampaui semua ahli pedang yang pernah ada di sana. Dia telah menerima banyak manfaat dari wacana Sabre Sovereigns kuno. Terlepas dari suara-suara bijak yang sangat berlapis, dia mengingat ke-18 pedang Dao tanpa melewatkan satu kata pun. Tentu saja, dia hanya mengingatnya dan tidak langsung memahaminya. Selain itu, ia memiliki pedang Dao sempurna miliknya sendiri. Bahkan jika pedang Dao ini berasal dari zaman dahulu, dia hanya bisa menggunakannya sebagai referensi. Namun, meskipun dia tidak membutuhkan pedang Dao ini, bukan berarti orang lain tidak membutuhkannya. Misalnya, Tuan Muda Berdarah Ye Chen mengolah pedang pembantaian Dao. Jika Xiao Chen memberikan pemahaman saber sovereign kuno tentang pedang pembantaian Dao kepadanya, Ye Chen akan sangat gembira dan berutang budi yang lebih besar kepada Xiao Chen. Di seberang meja, Xiao Bai sedang minum anggur. Wajah cantiknya sedikit memerah saat dia dengan tenang melihat Xiao Chen fokus menulis. Setelah dia selesai merekam sabre Dao surgawi terakhir, dia menarik napas dalam-dalam dan melirik Xiao Bai, yang menghadapnya. Sudah 3 hari, mengapa Yuan Su dan Kong Yuan belum muncul? Dia bertanya, merasa ketidakhadiran mereka aneh. Xiao Bai terkikik dan menjawab, siapa yang tahu di mana mereka berada? Keduanya sangat buruk, menyebabkan kakak Xiao Chen menemaniku selama 3 hari dan tidak punya waktu untuk pergi ke 9 lapisan api penyucian. Selama 3 hari terakhir, Xiao Chen tetap bersama Xiao Bai, mengkhawatirkan keselamatannya. Dia hanya bisa meletakkan sementara hal-hal yang dia tunggu dan menunggu Yuan Su dan Kong Yuan muncul. Namun, penantian ini akhirnya berlarut-larut selama 3 hari, yang membuat Xiao Chen agak cemas. Bagaimana kalau kakak Xiao Chen membawaku ke 9 lapisan api penyucian? Xiao Bai meletakkan labu anggur dan bertingkah sangat manis. Matanya berbinar penuh harap saat dia berkata, 9 lapisan api penyucian, legenda mengatakan bahwa ini adalah dunia bawah dari zaman keabadian, tempat di mana 6 jalur reinkarnasi dikelola. Sekarang era keabadian telah berakhir dan siklusnya terputus, tempat itu telah berubah menjadi kekacauan. Ini adalah tempat yang bahkan para penggarap ras hantu pun tidak berani masuk terlalu dalam. Xiao Bai pasti bisa membantu kakak Xiao Chen. Catatan TL, banyak umat Tiongkok dan Buddha percaya bahwa setelah seseorang meninggal, mereka bereinkarnasi. Jiwa orang mati masuk neraka dan dihakimi berdasarkan perbuatannya, baik dan buruk. Dengan menggunakan keseimbangan, jiwa-jiwa ini akan dihukum untuk bereinkarnasi ke salah satu dari 6 jalur. Karma positif bersih menyebabkan seseorang tetap berada dalam siklus reinkarnasinya saat ini atau menuju ke siklus yang lebih baik, negatif bersih akan memiliki efek sebaliknya. 6 jalan tersebut adalah, dari yang terburuk hingga yang terbaik, neraka, hantu lapar, hewan, manusia, asura, dewa. 3 yang pertama negatif, dan 3 yang terakhir positif. Menurut umat Buddha, seseorang dapat keluar dari siklus reinkarnasi dengan mencapai nirwana, namun hal ini hanya dapat dilakukan sebagai manusia.